Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Kenalkan, nama saya Rika Dwi Maulida, saya berperan sebagai narator. Halo, nama saya Megala Syafira, saya sebagai bidan. Hai, perkenalkan nama saya Aurelia Azhara, saya sebagai psikolog. Hai, perkenalkan nama saya Nabila, di sini saya berperan sebagai ustadzah. Hai, nama aku Sefiatul Zanuria. Aku sebagai ibu hamil. Hai, perkenalkan nama saya Putri Rizky Amelia, saya sebagai suami. Hai, perkenalkan nama saya Fekotul Fariza sebagai ibu mertua. Di rumah sederhana, kehidupan tidak selalu berjalan dengan keinginan. Di tengah keterbatasan ekonomi, Ibu Sefiatul hari-harinya mengalami tekanan, yaitu dengan kebutuhan keluarga semakin meningkat, peran Ibu Sefiatul sebagai ibu dan tanggung jawab sebagai ibu, serta kondisi yang belum stabil membuat setiap keputusan terasa berat. Di saat keadaan belum sepenuhnya membaik, sebuah kabar tak terduga datang menghampiri, kehamilan yang tidak diinginkan menjadi beban tambahan yang mengguncang kondisi emosionalnya. Ketakutan, kebingungan, dan kecemasan Ibu Sefiatul bercampur menjadi satu. Di sisi lain, dukungan dari keluarga belum sepenuhnya hadir, bahkan terkadang justru menambah tekanan dalam kondisi seperti ini. Ibu Sefiatul berada di persimpangan antara rasa putus asa dan harapan yang belum terlihat. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Iya, kenapa? Aku telat haid hampir 2 bulan. Maksudnya, kamu hamil lagi? Aku aja belum siap, kita aja kekurangan begitu. Iya, aku aja mikirin. Uang sisa sedikit, buat makan agak gak cukup. Apa? Kalian hamil lagi? Kan dari dulu saya sudah bilang, kalau belum mampu jangan hambaran dulu. Ya Bu. Nanti siapa juga yang repot? Saya juga kan? Ya Bu. Dengan perasaan cemas dan penuh keraguan, akhirnya Ibu Sefiatul mencari bantuan terhadap tenaga kesehatan. Disinilah peran tenaga kesehatan dimulai. Bidan tidak hanya melayani secara medis, akan tetapi tempat pasien untuk didengar, diperhatikan, dan dikuatkan. Ibu, rasanya Ibu? Ibu kelihatannya lagi banyak pikiran. Ya, nggak apa-apa Ibu, bisa didengar dengan saya. Jadi apa kedatangan Ibu di sini ada? Saya telat haid Ibu, sudah hampir 2 bulan. Tapi saya takut kalau benar-benar hamil. Ibu jadi takut ya sekarang ya? Ibu ini takutnya karena kondisi sekarang atau memang ada hal lain yang Ibu pikirkan? Ekonomi Bu. Jadi Ibu takut karena ekonomi. Jadi Ibu merasa terbebani ya Bu? Ya. Masalah ekonominya Ibu. Itu wajar sekali Ibu. Di banyak juga ibu-ibu yang di luar sana juga seperti Ibu. Jadi kehalangan dari Ibu. Ibu tidak perlu takut, Ibu tidak perlu khawatir. Kalau boleh saya tahu, Ibu selama ini merasa lemas atau mual? Sering Ibu. Baik, untuk sekarang saya mau melakukan pemeriksaan ya Ibu, supaya kondisi Ibu sekarang lebih jelas. Ya, Ibu Ibu. bersedia? Ya Ibu, Silakan, silakan. Ibu. Hasil pemeriksaan mengungkapkan kenyataan yang selama ini ditakuti oleh Ibu Sefi. Tekanan batin dan konflik yang terjadi kepada Ibu Sefi, yaitu positif hamil. Jadi Ibu dari hasil pemeriksaan barusan ternyata Ibu positif hamil dan sudah usianya sekitar 2 bulan. Jadi bagaimana kondisi perasaan Ibu sekarang? Saya takut Bu, saya benar-benar gak siap. Kalau saya nggak mau lanjut, apa ada cara lain nggak Bu? Saya mengerti ya Ibu sekarang pikirannya lagi berat
berat, ya banyak juga yang dibutuhkan ibu, banyak juga berat. Tapi untuk saat ini, untuk kepentingan saat ini adalah yang terpenting keselamatannya ibu dulu. Nggak apa-apa ibu gak perlu memaksa sekarang. Kita cari jalan keluarnya sama-sama ya ibu. Ya, ibu. Tekanan ekonomi dan mental membuat ibu tidak ingin melanjutkan kehamilannya. Di titik inilah peran seorang suami dibutuhkan sebagai penguat utama sang ibu yang merasa rapuh. Baik, Pak, terima kasih ya Pak sudah datang. Di sini saya mau bertanya dari sisi Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kondisi ibu saat ini? Jujur Bu, saya takut. Soalnya saya belum punya penghasilan tetap. Jadi Bapak takut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya Bapak? Iya Bu, saya takut istri saya ini menderita. Ini juga menunjukkan ya Bapak berarti sangat peduli dengan keluarga. Jadi justru ini Bapak, saat ini ibu itu sangat membutuhkan peran dari Bapak. Sevi, maaf ya kalau selama ini aku belum bisa datang. Bukan itu Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu, kita hadapi bersama ya. Iya Bapak, iya aku mau coba dulu. Untuk memulihkan batinnya, ibu melangkah ke sesi psikolog. Di sini, ibu belajar memahami perasaan dan menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Baik, Bu Sevi, jadi hal apa yang memberatkan ibu dalam kehamilan saat ini? Saya takut gagal, takut gak bisa jadi ibu yang baik. Justru itu ibu, rasa takut itu muncul karena ibu peduli. Jadi ibu sebenarnya ingin menjadi ibu yang baik untuk janin ibu. Nah, ibu hanya kurang rasa percaya diri sedikit saja, tapi sebenarnya ibu merasa memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk menjadi ibu yang lebih baik. Kamu gak sendiri kok, aku juga berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Nah, jadi ibu, rasa takut itu hal yang wajar yang mungkin sama kehamilan. Nah, jadi soalnya ibu tuh mengalami perubahan yang sangat besar namanya kehamilan ini. Jadi tubuh dan pikiran ibu tuh sedang beradaptasi. Nah, hormon-hormon selama kehamilan ini juga dapat mengganggu ibu. Jadi ibu tuh merasa cepat lelah, cepat cemas, bahkan merasa kurang percaya diri. Itu hal yang wajar ya ibu. Nah, jadi rasa yang ibu alami sekarang ini bukan karena ibu lemah, tetapi ibu tuh sedang berusaha dan ibu sedang belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik terhadap janin ibu. Bahkan ibu sangat peduli terhadap janin ibu. Nah, mungkin kalau ibu merasa cemas, ibu bisa melakukan tarik nafas yang panjang, mulai dari dulu, kemudian tahan, dan hembuskan secara perlahan di ibu. Nah, ibu bisa lakukan itu sampai ibu merasa lebih tenang. Nah, untuk Bapak, peran suami dalam kehamilan itu sangat penting ya Bapak. Nah, mulai dari hal kecil saja, contohnya seperti selalu mendengarkan ibu, menemani ibu saat kontrol, memberikan semangat dan motivasi. Itu sudah berdampak sangat besar terhadap ibu hamil. Ya, membuat ibu menjadi lebih kuat. Jadi nggak selalu tentang masalah uang dan ekonomi saja ya Bapak. Hal sekecil itu sudah cukup untuk ibu hamil. Ya, saya akan lebih perhatian lagi sama istri saya. Nah, jadi ibu tidak harus kuat sendirian. Ibu di sini ada tenaga kesehatan, ada suami, ada keluarga, bahkan lingkungan sekitar yang bisa membantu ibu. Nah, jadi yang penting ibu pelan-pelan saja mulainya ya ibu, jangan menyerah. Iya, saya mau coba. Selain dukungan medis dan psikolog, dukungan spiritual juga menjadi bagian penting dalam penguatan ibu dan keluarga. Bu Sevi, hidup ini memang sangat tidak mudah. Seperti dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, tapi saya masih takut. Takut itu wajar, tapi bukan berarti ibu tidak mampu. Pak, usaha Bapak itu sudah sangat berarti. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kepemimpinan pasti bertanggung jawab atas keluarganya. Ya, saya akan lebih berusaha lagi. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka, seperti dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Ya sudah, kalau memang itu kita jalani saja. Dukungan kecil dari keluarga berdampak besar terhadap kondisi emosional ibu. Kamu kelihatan capek, kamu sudah makan atau belum? Belum Bu. Ya sudah, nanti saya masakin, kamu istirahat saja. Iya Bu. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat krusial bagi kondisi emosional ibu.
Dengan edukasi yang tepat, ibu kini siap menjalani kehamilannya dan peran barunya. Sementara itu, dedikasi dan ketulusan seorang suami menjadi fondasi utama bagi masa depan keluarga mereka. Kamu sekarang kuat ya, ibu jadi bangga. Terima kasih Ibu sudah mendukung saya. Kita berhasil karena kita bersama. Dalam setiap proses kehamilan, empati memiliki peran yang sangat penting. Mendengarkan tanpa menghakimi, memahami tanpa menyalahkan adalah langkah awal dalam memberikan asuhan yang berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kita sebagai tenaga kesehatan tidak hanya dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, tetapi dapat berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh agama dan keluarga, yang merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang menyeluruh bagi ibu hamil. Karena pada akhirnya tidak ada ibu yang seharusnya berjuang sendirian.